kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju, yang mendukung kita, segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota biro yang khusus, baik di pusat maupun daerah. Saya optimis segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di bawah. Tapi saya ragu, apakah benar ajal Bung Karno semakin dekat sesuai yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang, hubungi kawan-kawan. Kawan ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Major Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain. Para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprato, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, Letudul Pair Tandean. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan Dul Arif, yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti, yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mario Udara Gatot Suskrino, dan pasukan dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965 di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada 4 pukul dini hari. Dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukizan. Siap. Sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Sarjen Satar. Siap. Yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Suwerono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang diarahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Bapaknya ada, Bu? Oh, ada. Pak, ada Cakra. Cakra. Bu, adik kena. Cepat pergi. Pak Mestion, beliau di Bandung. Sudah 3 hari beliau di Bandung. Kalian di sini hanya untuk membunuh anak saya. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok, namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Partendean menemui pasukan Pasopati dan mengakui diri sebagai Nasution. Saya Nasution. Tandian yang mengakui diri sebagai Nasution dibawa ke markas besar PKI.
tamu. Ayo. Ada apa? Bapak diminta untuk menemui presiden. Sekarang juga? Sekarang. Kalau begitu tunggulah. Saya mandi dulu. Tidak usah mandi, Jenderal. Yang tidak cuci muka toh berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang dan bawa ke kalian. Ayah. Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya. Maaf, Jenderal. Tidak ada kejelasan. Tiarap. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani perintah jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jenderal jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Sutoyo dibawa ke markas bekas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan Ada apa? Negara berjumpa, Pak Presiden minta Anda menghadapi jenderal. Baik. Coba hubungi Pak Yayu. Kok telepon saya putus? Kalau begitu, pasti saya sedang benar. S. Parman dibawa oleh pasukan Pasopati ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Mana dorongmu? Ampun, Pak. Katakan cepat. Mana dorongmu? Mau mati ya? Mau ditembak ya? Di kamar atas, Pak. Tulang, jangan nyerah tulang. Jenderal, keluar. Segera turun Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Segera. Baik cepat Jenderal. Kita tidak punya banyak waktu. Jenderal Panjaitan tewas di depan rumahnya. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu, namun PKI marah karena Panjaitan mengulur-ngulur waktu. Mereka pun menembak Panjaitan hingga mati. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya. Malam, Bu. Malam. Bapak Ada diminta apa? untuk menghadap presiden sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Bisa saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Situasi gawat. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu tunggu sebentar. Jenderal, ini peringatan terakhir, Jenderal. Aduh.
Kita harus membersihkan lantai-lantai ini. Jangan sampai adik-adikmu melihat semua ini. Mereka tidak perlu tahu. Tidak perlu. Riono mati tertembak. Jenazahnya dibawa ke lubang buaya oleh pasukan Pasopati. Permisi Jenderal, Pak Presiden ingin meminta Bapak agar menghadap sekarang juga. Dipanggil Presiden. Begitu perintah dan terima, Pak. Malam-malam begini dipanggil Presiden. Jam berapa ini? Sampai pagi, Pak Sepak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu? Kami kira tidak. Situasi gawat darurat, Jenderal. Baiklah. Bapak Presiden menunggu di istana. Baiklah, jika seperti itu, biarkan saya bersiap dulu. Tidak usah, Jenderal. Jalan, Jenderal. Masuk. Prapto dibawa oleh pasukan Pasopati ke lubang buaya dalam keadaan hidup. Mana anak sedang? Go! Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Ayo, aku Dewan Jenderal itu ada. Habiskan saja dia. Darah itu merah, Jenderal. Para jenderal disiksa dengan sadis dan kejam oleh PKI di markas PKI. Setelah disiksa, para jenderal dibawa ke lubang buaya yang tak berguna untuk dikubur. Siap. Apa tugas kalian di sini? Tugas kami mengamankan saja, Pak. Kami diberi tahu akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tidak tahu bahwa Presiden Soekarno sedang di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan untuk ini pasti dihalangi oleh PKI. Saya kenal betul dengan mereka dan cara-cara mereka. Gerakan ini merupakan gerakan pemberontakan. Jadi saya putuskan untuk menghadapinya sendiri. Saya bahkan sampaikan ini juga kepada seluruh anggota kesatuanmu supaya cepat kembali ke Kostrad dan jumpa, dan juga sampaikan ini kepada kepala komandan batalion kalian. Saya beri waktu kalian sampai jam 6 sore.
Kalau sampai jam 6 sore nanti belum datang juga, pasukan kalian akan menghadapi pasukan saya. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas, meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua, rekan-rekan, adik-adik saya sekalian,
Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Tahu apa kalian? Aduh, lancang kalian ya. Tiga. Coba bumi Pak Yayu. Tiara. Ekstrovert, ekstrovert. Ekstrovert, sabar dulu. Kenapa nih? Walah. Gak apa-apa. Udah apa-apa. Ekstrovert, kerjalah. Ekstrovert, angkat. Cepet lah.
Suruh nanti orang ini bilang nggak masukkan ke lubang. Kalau ketawa-tawa loh. Bisa, gue jangan ngomong apa-apa ya. Apa? Gue jangan ngomong apa-apa ya. Ya buang aja. Masukkan ke lubang. Weh, Cakra, Akhwat bilang masukkan ke lubang. Abis apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Bunuh dia ya kan? Masukkan ke lubang. Masukkan ke lubang, bunuh dia. Kata-katanya itu. Nah, itu katanya tersiksa Raisa. Mana kesana? Kesan dan perasaannya saat syuting. Buat, kasih tahu. Megangkan, iya. Mama udah capek. Puasa bulan ini, ayo. Milk tea, drink milk tea, milk tea.